bulan lalu. Di situ kita membahas bagaimana Tuhan Yesus ingin setiap orang itu mengalami kesehatan dan kesembuhan. Kita membahas dari Markus bagaimana seseorang yang penuh dengan kusta, sakit kusta, itu menghampiri Tuhan Yesus, dan orang ini tidak mengetahui apa itu kehendak Tuhan. Jadi dia bertanya kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, jika Engkau mau, orang ini berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Yesus menjawab, aku mau, jadilah tahir. Dan seketika itu juga orang itu sembuh dari sakit kustanya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia ingin menyembuhkan orang itu. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun juga yang datang kepadanya untuk menerima kesembuhan. Dia tidak pernah menolaknya dulu, dia tidak pernah menolaknya sekarang, dia tidak akan pernah menolak siapapun juga yang memerlukan kesembuhan, karena memang dia ingin kita sembuh dan hidup sehat. Itu kehendak Allah, Bapak Ibu. Itu kehendak Dia. Dan Yesus Tuhan kita tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk satu orang, Dia akan melakukannya untuk semua orang, karena Roma 2 ayat 11 berkata bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. He is no respecter of persons, bahasa Inggrisnya. Artinya kalau dia menyembuhkan orang yang sakit kusta pada waktu itu, dan wanita pendarahan pada waktu itu, dia juga akan mau menyembuhkan kita sekarang. Jangan sampai ada keraguan. Karena kalau kita meragukan apakah Tuhan ingin saya sehat dan sembuh, kalau kita meragukannya, akan sulit untuk iman kita bisa bertumbuh dan bekerja. Iman dimulai pada saat kita mengetahui kehendak Allah bagi hidup kita. Faith begins when the will of God is known. Ya, jadi kita perlu mengetahui. Nah, Bapak Ibu, saya mau mendalami apa yang sudah kita bahas bulan lalu. Saya akan mendalami dimulai dari ayat Yohanes 10 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup, kata hidup di situ adalah Zoe life, kehidupan yang utuh, kehidupan yang tidak diinterupsi oleh kemiskinan, oleh sakit penyakit, oleh stres atau apapun juga. Jadi kehidupan utuh yang berkelangsungan. Yesus datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, banyak orang Kristen, Bapak Ibu, itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mereka berusaha untuk mengikuti Tuhan. Tetapi mereka tidak punya pemahaman yang benar bagaimana mereka semestinya menyikapi anugerah dan kebaikan dan kasih Tuhan dengan benar, agar dapat menerima apa yang Dia mau berikan kepada kita. Ya, ini sangat disayangi, karena kalau kita tidak memiliki pemikiran yang benar, kita tidak akan menerima apa yang sepatutnya kita terima. Nah, saya mau katakan seperti ini, Bapak. Coba tolong dibuka ayatnya, Efesus 1 ayat 3. Tuhan Yesus datang agar kita mempunyainya hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus sudah datang. Jadi Dia tidak akan lagi perlu memberikan apa yang Dia sudah berikan waktu Dia datang pada kali pertama kali. Jadi Dia sudah datang dan Dia sudah menyediakan. Maka itu Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah memberikan atau mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan Yesus telah datang, Dia telah menyediakan semua berkat-berkat rohani bagi kita, agar kita dapat menikmatinya di surga atau di bumi. Tapi ayat ini berkata begini. Ayat ini berkata Dia mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, di dalam Yesus Kristus. Maksudnya apa?
Maksudnya ini bukan untuk berkat nanti pada saat kita meninggalkan dunia, baru berkat ini kita terima. Sebenarnya ini dalam bahasa Inggrisnya ditulisnya begini, He has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Dia telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam roh, alam sorgawi di dalam Kristus. Berkat-berkat Tuhan itu sudah disediakan untuk kita, bukan disembunyikan dari kita, tetapi disimpan untuk kita. Disembunyikan dari iblis, tetapi disimpan untuk kita. Banyak orang mengira bahwa Tuhan itu misterius. Hal-hal yang dia lakukan tuh seolah-olah kita tidak dapat mengetahuinya. Kalau Anda baca Alkitab, sebenarnya itu bukan gambaran yang sesungguhnya yang semestinya kita miliki. Dia nggak misterius. Masa ada sih bapak misterius kepada anaknya? Itu pemikiran yang salah. Itu pemikiran dari iblis. Mohon maaf kalau Anda jangan tersinggung. Kalau ada orang yang mengatakan jalan-jalannya Tuhan itu misterius, lebih tinggi dari jalan manusia, kita tidak dapat memahaminya. Itu salah. Itu perjanjian lama. Di perjanjian lama orang nggak mengetahui apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, karena mereka nggak pernah lahir baru. Dan kalau Anda baca ayat itu di Yesaya 55 mengenai lebih tinggi jalannya Tuhan daripada jalan manusia, itu bukan bicara mengenai orang percaya, itu bicara orang nggak percaya. Jadi baca Alkitab itu mesti hati-hati. Tuhan nggak pernah menyembunyikan apa-apa dari kita. Justru berkat-berkat rohani ini disimpan. Kenapa? Kalau nggak disimpan, dicuri. Karena di dunia ini ada yang namanya pencuri. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, agar kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Jadi berkat-berkat rohani ini sudah ada, Bapak Ibu. Di mana? Bukan di sorga, di alam roh, tapi disimpan di bumi ini di dalam Kristus. Nah, kita perlu cari tahu bagaimana untuk meraihnya agar kita mengalaminya dalam hidup kita. Kalau seorang tua, orang tua kita ingin mewariskan harta karun kepada anak-anaknya, apa yang dia lakukan? Kalau orang tua kita mau mewariskan harta karunnya kepada kita, apa yang dilakukan? Dia serahkan di pinggir jalan, dia kirim gojek ke rumah kita. Apa yang dilakukan? Dia ajak kita pergi ke notaris. Dia ajak kita pergi ke notaris untuk membuat satu surat wasiat. Surat wasiat itu mencantumkan, anakku, aku mengasihimu, aku akan berangkat. Ini loh harta karun yang ditinggalkan kepadamu. Rumah, saham, mobil, deposito, semua dicantumkan. Lalu dimeteraikan pakai meterai 6.000 rupiah. Bapak di sorga itu meninggalkan satu surat wasiat. Sebenarnya itu perjanjian lama, perjanjian baru itu terjemahannya kurang tepat. Semestinya diterjemahkan surat wasiat lama, surat wasiat Old Testament, New Testament. Di surat wasiat baru, semua berkat-berkat rohani tercantum di situ. Kehidupan kekal, kesembuhan ilahi, damai sejahtera, kelepasan, sukacita, semua sudah ada, dimeteraikan dengan darah Yesus. Artinya kekal. Meterai hanya bisa berlaku satu generasi. Darah Yesus kekal. Jadi semua itu sudah ada, bukan belum ada, tetapi sama seperti warisan dari orang tua kita, dibuat surat wasiat, disimpan oleh notaris.
Kalau Anda mau menguangkannya, Anda ke notaris, Anda ambil. Transfer ke rekeningmu. Mobilnya Anda ambil dari garasinya. Semua yang tercantum di surat wasiat dari Allah bagi kita, itu juga disimpan oleh kustodian namanya Yesus. Pribadi Yesus, semua berkat-berkat kita ada di dalam Dia. In Him we live, we move, we have our being. Di dalam Dia kita ada, kita bergerak, kita hidup. Kisah Rasul 17 ayat 28 kalau nggak salah. Jadi bukan disediakan di sorga berkat-berkat di bumi. Tapi orang Kristen nggak ngerti cara mengambilnya bagaimana. Dia nggak ngerti bahwa ada notaris, ada surat wasiat. Nggak otomatis kita mengalaminya. Jadi kita perlu menanggapi anugerah Allah dengan benar. Nah, inilah kelemahan orang Kristen. Dan inilah kenapa sekolah ini, sekolah Alkitab ini adalah sekolah, bukan saya membanggakan diri. Sekolah Alkitab Charis di seluruh dunia adalah sekolah Alkitab yang pertumbuhannya paling cepat. Karena kita bukan mengajarkan teologi, kita mengajarkan kebenaran yang kita bisa nikmati. Bukan nanti di surga, di bumi. Paham Bapak Ibu? Tuhan itu sudah membayar dengan apa lagi yang perlu dilakukan. Dia sudah membayar dengan nyawanya, dengan darahnya. Gak ada lagi yang dia perlu lakukan. Tidak ada lagi yang dia perlukan. Semuanya terima kasih. Sudah selesai dilakukan. Jadi tinggal sekarang kita perlu menanggapinya. Nah, kita kadang-kadang gak mengerti bahwa kita tuh menganggapnya sama seperti ibu saya kadang-kadang. Kan Tuhan sudah tahu. Tuhan kan sayang sama aku. Kok dia gak sembuhkan aku? Ada hal-hal yang kita perlu lakukan Bapak Ibu. Ini bukan legalisme. Kalau legalisme atau hukum Taurat itu berbicara kita melakukan sesuatu untuk kita memperoleh perkenanan dari Tuhan. Agar Tuhan mengasihi kita. Kita nggak seperti itu. Kita sudah berkenan kepada Dia. Ini bukan masalah legalisme, tapi ada hal-hal yang kita perlu lakukan. Sama seperti notaris tadi, contohnya. Kita harus ke kantor notaris. Begitu juga dengan surat wasiat ilahi untuk adik kita. Kita harus baca, mengerti isinya, percaya, dan meraihnya. Jadi ada hal-hal yang kita perlu lakukan. Jadi banyak orang Kristen nggak mengerti akan hal ini, nggak mengerti bagaimana meresponnya, sehingga mereka tidak mengalaminya dan hidupnya terpuruk. Padahal anak yang maha kuasa, anak pencipta alam semesta, anak Tuhan, tapi belum mencerminkan kehidupan yang dia ingin kita alami dalam hidup. Jadi kita perlu meresponi anugerah itu karena tidak otomatis, ini penting, tidak otomatis janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. It does not happen, Bapak Ibu. Berkat-berkat Tuhan sudah disediakan, tapi tidak otomatis kita mengalaminya. Tidak otomatis, Bapak Ibu. Ini sekolah-sekolah grace. Kita mengajarkan anugerah Allah. Anugerah Allah itu gratis, tetapi harus direspon. Nah, saya tulis istilah ini dalam bahasa Inggris. Saya dapat dari satu orang, siapa saya nggak ngerti, saya lupa siapa. Dikatakan begini: just because somebody paid for your meal, it does not mean that you get full. Jadi begini ya maksudnya. Kalau saya sekarang berkata kepada Anda, semua diundang makan siang, saya undang Bapak Ibu makan siang jam 1 di restoran sebelah, saya sudah membayar semua biaya untuk makan siang. Pada saat saya mengatakan itu, apakah Anda langsung kenyang? Anda harus pergi ke sana,
Anda harus makan, baru Anda kenyang. Sama begitu juga dengan berkat-berkat Tuhan. Anda harus merespon berkat-berkat Tuhan. Itu dikatakan di Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita merespon anugerah dengan iman kita. Iman kita itu kita gunakan untuk mengambil apa yang sudah, bukan belum, sudah menjadi milik kita. Nah, banyak orang Kristen tahu Tuhan itu baik, Tuhan penuh anugerah, penuh kasih sayang, bla bla bla, semua di gereja menyanyikannya, kita bersukacita, tetapi nggak respon. Pada saat sakit nggak respon, ya nggak nikmati. Artinya nggak kenyang, nggak makan. Sama seperti undangan makan siang tadi, diundang, halo saya diundang Irwan makan siang, dia udah bayar. Wah haleluya, puji Tuhan, tapi masih belum kenyang. Dia belum ke restoran, belum makan. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Oh Yesus sudah menyembuhkan, udah ngalamin nggak? Kalau belum jangan didakwa. Kita akan nanti kasih tahu bagaimana cara memperolehnya kesembuhan itu. Karena masalahnya bukan di dia. Kalau dia pemberi wasiat, dia sudah melakukan porsinya. Masalahnya di sini, di kita. Jangan terdakwa Bapak Ibu. Saya bukan bermaksud menghakimi atau mendakwa. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu di dalam hati kita, hanya Tuhan yang tahu, yang menghambat untuk kita bisa memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi dia sudah menyediakannya, kita merespon dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Anda boleh menangis, Anda boleh perpuluhan, Anda boleh baca Alkitab, Anda boleh puasa, Anda boleh berdoa, Anda boleh memberi. Semua perbuatan yang baikmu itu baik, bagus, berguna. Tetapi kalau tidak ada iman untuk merespon anugerah, Anda nggak akan mengalami apa-apa. Dan itu sangat menyedihkan. Jadi kita perlu Bapak Ibu menggunakan iman untuk meraih anugerah itu sehingga kita kenyang rohani. Sudah dibayar lunas. Sekarang saya sudah makan, saya kenyang. Saya dapat bersaksi, saya kenyang, makanannya enak. Tuhan Yesus sudah bayar. Amin. Ini ilustrasi agak sedikit gampang, biar Bapak Ibu bisa nangkap kebenaran rohani di dalamnya. Ini kebenaran rohani, karena ini yang Yesus sudah lakukan, dia sudah bayar. Nah, bagaimana kita dapat memiliki iman? Itu semestinya pertanyaan berikutnya. Nah, jujur ya, ini tambah rumit secara rohani. Karena kalau saya nggak hati-hati, Anda nggak hati-hati, kita bisa membuat apa yang mudah menjadi sulit. Banyak pengajaran mengenai iman. Saya nggak bilang saya menguasainya, tapi saya berdoa sama Tuhan untuk memberikan saya kesederhanaan agar anak kecil umur 8 tahun bisa mengerti dan menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Bagaimana memiliki iman untuk menerima bukan hanya kesembuhan, semua. Ini prinsip universal. Karena dengan iman kita meraih anugerahnya, keuangan, kesembuhan, kelepasan, everything, semuanya. Ini kuncinya, iman. Karena tanpa iman kita nggak akan mengalami apa-apa dalam hidup ini. Bagaimana kita memiliki iman untuk menerima? Nah, saya akan, ini bukan pengajaran yang mendalam mengenai iman. Saya akan membahas hanya di permukaannya aja. Mudah-mudahan dari permukaannya aja Bapak Ibu sudah bisa menerima, memahaminya dan mempraktekannya.
Nah, ini kita agak sedikit masuk ke teknis. Apa itu iman? Coba kita buka Galatia 5 ayat 22. Kalau boleh tayangkan, Galatia 5 itu bicara mengenai buah-buah roh. Apa itu iman? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Stop dulu di sini. Nah, di sini ada sedikit apa ya sebetulnya perbedaan yang kita harus pelajari. Kata dalam bahasa Inggrisnya coba ditayangkan. Itu bunyinya faith. Bahasa Indonesianya kesetiaan. Bahasa Inggrisnya faith. Jadi faith yang adalah iman adalah buah roh. Kenapa diterjemahkan di bahasa Indonesia Alkitab kesetiaan? Karena begini, saya mengerti kenapa. TB nggak salah, Alkitab terjemahan baru. Kalau Anda baca di Alkitab versi Inggris lainnya, itu buah roh itu dia nggak mengatakan faith, tapi faithfulness. Faithfulness itu dalam bahasa Indonesianya kesetiaan. Apa artinya faithfulness? Faithfulness itu adalah full of faith. Orang yang penuh dengan iman, itu orang yang faithful. Orang yang setia adalah orang yang beriman. Kesetiaan itu bukan perasaan. Nah, kita salah membacanya, kita pikir ini buah roh ini perasaan kesetiaan. Bukan, ini bicara mengenai orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, iman itu adalah buah roh. Kalau buah, itu pasti datangnya dari benih. Buah mangga dari pohon mangga dari benih mangga, kan begitu. Benar nggak? Jadi setiap buah yang Anda lihat, kalau Anda telusuri, itu pasti datangnya dari benih. Buah roh itu kan buah, datangnya juga dari benih. Benihnya apa? Benihnya adalah firman Tuhan. Itu yang ditulis di 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah benih, tapi jangan berhenti di situ. Dikatakan di sini adalah benih yang tidak fana. Artinya begini, kalau saya ngambil biji mangga, biji mangga, benihnya tidak fana, itu dalam bahasa Inggris itu incorruptible. Artinya dia dipastikan, dijamin tidak akan gagal. Pasti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah benih yang tidak fana, pasti menghasilkan buah-buah roh. Ada 9, yang mana salah satunya adalah iman. Iman itu adalah buah roh. Jadi kalau buah, Anda nggak perlu berupaya untuk menghasilkan buah. Yang Anda upayakan adalah menanam benihnya di tempat yang subur agar timbul buah. Benih firman Tuhan itu ditanam Bapak Ibu agar menghasilkan buah roh yang namanya iman. Ditanamnya di hati. Hati itu melambangkan tanah. Tanah itu melambangkan hati. Disitulah kita menanamnya. Dan dikatakan bahwa kalau Anda baca, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Ada 2 pendengaran. Semua orang mendengar firman di gereja,
Tapi nggak semua orang menyimak dengan hati. Semua orang mendengar firman dengan telinga, tetapi ada dua pendengaran. Ini tanahnya harus mendengar juga. Sesungguhnya firman itu ditulis ke hati kita, bukan ke telinga kita. Memang lewat telinga. Ini tempat sasarannya, hati kita. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sulit untuk kita bisa melihat iman timbul dari sekedar dengar-dengaran. Sulit. Satu, karena Anda harus hatimu condongkan, kata kitab Amsal, condongkan hatimu kepada perkataanku, bukan hanya telingamu. Condongkan hati. Dan seringkali kalau Anda tabur benih ke tanah untuk buah mangga, itu nggak terjadi instan. Itu bisa perlu waktu. Nah, saya nggak mau dalami. Tapi kalau Anda pelajari bagaimana satu benih bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, itu perlu air. Aku adalah air kehidupan. Dia perlu terang. Akulah terang dunia. Semua sifat-sifat Yesus itu menghasilkan benih menjadi buah. Jesus is the author and finisher of our faith. Yesus adalah pencipta, pemula, dan yang mengakhiri firman kita sampai pada kesempurnaannya. Ibrani 12 ayat 2. Kalau Anda mau tahu cara bekerjanya, benih menjadi buah. Tapi jangan cari tahu bagaimana persisnya, nggak usah tahu. Kita nikmati aja buahnya. Tapi saya kasih kepada Anda gambarannya seperti ini. Sama kalau kayak saya dari sini mau ke Bali, naik pesawat terbang, saya beli tiket aja, nikmatin aja perjalanannya. Nggak usah tahu bagaimana ya mesinnya bekerja ya. Nggak usah, capek. Kita nggak akan tahu cara bekerja iman seperti apa. Jadi itu buah roh. Tugas kita mendengar. Buah kami. Kadang-kadang mendengar di sini ini perlu a quiet place, tempat yang sunyi. Sama kalau Anda mau menanamkan benih buah apapun, itu kadang-kadang biar dia tumbuhnya baik, harus dijaga, dipagerin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Nah, jadi iman itu buah roh. Benihnya sudah dikasih kepada kita. Mau punya iman, ambil aja benihnya. Dulu waktu hidup saya dulu sakit-sakitan, ini 10 tahun yang lalu, saya belum mengenali pengajaran seperti ini. Jadi saya berusaha untuk bisa sembuh dari penyakit-penyakit saya. Saya sering ke dokter, minum obat itu udah kayak minum air putih. Udah menjadi kebiasaan, saya udah bingung antara kebiasaan sama kecanduan. Karena apa-apa bawa obat. Ya. Nah, satu saat saya muak. Saya bilang ada sesuatu yang nggak benar di sini. Jadi saya mulainya agak terbalik. Saya mulainya dengan semangat. Dalam nama Yesus, terus kaki saya sering bengkak kan. Kalau makan ini salah, kebanyakan ini, kebanyakan kacang, kebanyakan coklat, kebanyakan yang enak-enak lah pokoknya. Itu kakinya bisa membengkak. Kalau membengkak tuh saya mesti minum obat asam urat, obat sakitnya, ini segala macam, itu perlu waktu. Jadi karena saya sudah muak dengan sakit penyakit saya, sudah menentang melawannya, saya bersemangat tidak mau minum obat.
mulai hari itu tahun 2009 itu terakhir kali saya minum obat. Sampai sekarang saya nggak pernah minum obat. Jadi kalau saya sakit ada pergumulan kesehatan, saya perang lewat firman, pakai firman. Nah 2009 saya putuskan saya nggak mau lagi minum obat. Jadi satu saat kaki saya bengkak. Waduh, itu sakitnya luar biasa begini. Kaki saya bengkak, terus saya ingat dengan Pak Gembala saya waktu itu, ketemu dia di salah satu mall di Jakarta Selatan, ketemu ngopi biasa. Terus saya jalan pincang gini kan. Terus Pak Gembala saya bilang, kenapa? Wah, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Tapi jalannya begini, saya nggak mau. Kalau saya ada pergumulan sakit penyakit, saya nggak mau bilang saya sakit sejak hari itu. Saya bilang saya sedang bergumul melawan sesuatu. Nah, Pak Gembala saya yang baik hati ini suruh saya khotbah di gerejanya, gereja yang Jakarta Selatan. Nah, jadi kaki saya sempat sembuh. Terus ini saya khotbah sebulan atau 2 bulan lagi, saya khotbah di gerejanya. 1-2 hari sebelum saya khotbah, kambuh sakitnya, kambuh lagi. Saya tenting-tenting nggak sembuh kan. Ya udah, saya naik mimbar dengan terbincang-bincang begini, khotbah berapi-api. Bapak Ibu sekalian, tolong tayangkan Ulangan 8 ayat 4. Saya khotbah mengenai bangsa Israel, bagaimana Tuhan itu sudah memberkati bangsa Israel. Segala macam sudah disediakan, segala macam pertolongannya. Ulangan 8 ayat 4. Nah, saya pakai kutip ini. Lihat tuh bangsa Israel, pakaiannya tidak menjadi buruk di tubuhnya, kakinya nggak bengkak selama 40 tahun. Lihat tuh. Pas saya begini, itu kaki saya menipis. Itu yang namanya ayat menjadi pewahyuan. Buahnya saya nikmati, karena benihnya saya sudah tanam. Munculnya pada saat di mimbar, ya puji Tuhan lah. Jadi turun dari mimbar agak sedikit gagah. Langsung habis khotbah, makan siang, semuanya dimakan. Sifat lama memang susah untuk melepaskan. Tapi intinya, Bapak Ibu, buah itu harus ditanam benihnya. Anda nggak akan bisa menikmati buah kalau nggak tanam benih. Jadi ini penting untuk kita pahami bahwa iman itu adalah buah roh. Benihnya sudah diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menanggapinya. Itu mengenai iman. Sekarang bagaimana dengan pengharapan? Nah, ini agak sedikit tambah rumit lagi. Mudah-mudahan Tuhan kasih saya hikmat bagaimana menjelaskannya. Kan ayatnya berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Jadi nggak kelihatan. Iman itu ada kaitannya dengan pengharapan. Ini kembaran. Di sini sering terjadi kesalahpahaman. Banyak orang mengajarkan mengenai pengharapan, mengenai iman, tapi tidak banyak menyentuh mengenai pengharapan. Menurut saya agak sedikit salah alamat. Menurut saya mungkin yang lebih penting kita belajar mengenai pengharapan. Karena apa? Karena iman itu buah. Iman itu buah roh. Pengharapan itu di jiwa. Iman itu buah roh, kita nggak tahu bagaimana bisa muncul, terjadi. Yang kita diberitahu, tanam aja firman, benihnya, nanti
nanti akan muncul iman. Tetapi pengharapan itu kita, jiwa kita. Kita yang tentukan apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 3 unsur. Manusia itu adalah makhluk roh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita ini adalah makhluk roh. Kita punya jiwa. Kita tinggal di dalam tubuh. Tubuh itu rumah kita. Kalau rumah kita ini jatuh kembali ke tanah, jiwa sama roh berangkat ke rumah kekal. Untuk bisa tinggal di rumah di dunia ini kita perlu tubuh. Nah, jadi di jiwa ini ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau roh itu adalah perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Itu Yesus semua yang tentukan di roh kita. Jiwa itu bagian kita. Pengharapan itu lahirnya di jiwa. Iman nggak bisa bekerja kalau nggak ada pengharapan. Karena iman dasar dari segala sesuatu yang kita harus ada pengharapan. Nah, pengharapan yang dimaksud di sini bukanlah keinginan, bukan berandai-andai. Gue berharap gue punya ini, punya itu, punya ini. Bukan itu yang dimaksud dengan pengharapan. Pengharapan yang dari Alkitab itu adalah sebuah confident expectation, bahasa Inggrisnya, atau penantian akan sesuatu yang pasti. Pasti dalam artian kata kita tahu sumbernya di mana, siapa yang akan menyediakannya. Kayak seperti sekarang kalau saya beli tiket Garuda, saya nggak berandai-andai, sudah di booking, sudah ada tiket, saya nggak berandai-andai lagi. Sudah tahu, saya sudah tahu pasti, saya akan berangkat jam sekian dengan pesawat Garuda. Jadi ada penantian akan sesuatu yang pasti. Itu adalah pengharapan yang dimaksud di Alkitab. Nah, pengharapan itu, Bapak Ibu, akan bangkit ketika kita menerima informasi yang tepat. Ini penting. Yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan kita. Jadi kalau boleh ke slide paling bawah. Jadi the right information, informasi yang tepat, membuat pengharapan di dalam diri kita bangkit, lalu iman bekerja. Information, the right information, hope, dan faith. Anda perlu memiliki informasi yang tepat dari sumber yang dipercaya, firman Tuhan. Saya kasih gambar seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini termostat. Anda mau pakai ini untuk AC, Anda mau pakai ini untuk heater, terserah. Termostat itu adalah pengharapan, mencerminkan pengharapan. Saya naikin biar panas, saya turunin biar dingin. Pada saat saya naikin biar panas, saya punya penantian yang pasti dia akan panas. Itu pengharapan. Begitu saya naikin, itu mesin ke belakang menciptakan iman untuk menghasilkan pengharapan saya. Bergandengan iman dan pengharapan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, kalau lagi sakit, pengharapanmu di mana? Mau tetap di nol? Saya harap tidak. Sekarang saya berharap dengan saya menjelaskan ini, pengharapan Anda naik. Sehingga imanmu bekerja. Dan Anda pulang sehat. Karena memang itu keinginan Tuhan.
Coba kita belajar dari wanita pendarahan. Ini contoh yang paling nyata. Bagaimana pengharapan dan iman bekerja. Kita baca aja Markus 5, tolong. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, Markus 5 ayat 25 ayat 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun Bapak Ibu, bukan 12 bulan, bukan 12 hari. 12 tahun menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai dokter tabib. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang udah sering ke dokter, jangan khawatir, ini jawabannya. Sehingga telah dihabiskan semua uangnya, harta karunnya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin hartanya sudah habis. Tapi pengharapannya tidak lenyap. Termostatnya bukan di minus Bapak Ibu, dan bukan juga di nol. Dia naikkan pengharapannya karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus, the hope of glory. Kolose 1 ayat 27. Pengharapan akan kemuliaan itu Yesus Kristus. Mau punya pengharapan? Dengarkan berita-berita tentang Yesus. Bukan berita-berita tentang dokter yang terbaik di mana ya? Bukan Bapak Ibu. Gak akan muncul pengharapan dan iman kalau begitu. Wanita ini sudah ngalamin 12 tahun, udah ke dokter, udah habis hartanya. Tapi dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Sederhana. Memperoleh sesuatu dari Tuhan itu sederhana. Yang bikin sulit kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu dengar berita-berita tentang apa? Sakit flu di luar sana. Apa namanya itu? Dengue fever, apa namanya itu? Demam berdarah di sini. Semua didengar itu, bukan berita-berita tentang Yesus. Nah, ini yang kita perlu introspeksi diri. Sehingga wanita ini tidak menyerah, dia menemukan informasi yang tepat yang dia butuhkan, pengharapannya meningkat dan imannya bekerja. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia harus meraih surat wasiatnya, sudah ditulis kesembuhan ilahi. Dia tinggal ambil aja lewat pengharapan dan iman. Nah, ini waktunya udah sedikit mau habis. Saya singkat aja. Apa penghambat-penghambat dari pengharapan untuk bisa bekerja, bisa berfungsi? Apa? Karena kita mau tahu, kok pengharapan saya nggak naik-naik nih Pak? Kenapa ya Pak ya? Nggak apa-apa, kita doakan nanti. Ada jalan keluar dan di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Ingat itu. Tidak ada. Orang mati aja bangkit. Ya, jadi nggak ada jalan buntu. Yang membuat buntu itu mata kita aja, pikiran kita. Nah, apa yang menghambat pengharapan untuk bangkit? Amsal 13 ayat 12. Kekecewaan. Harapan yang tertunda menyedihkan atau melukakan hati. Amsal 13 ayat 12. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kekecewaan itu bisa menghambat pengharapan kita untuk bangkit.
Jesus has come to heal the broken-hearted. Lukas 4 ayat 18. The Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, kata Tuhan Yesus. He has sent me to heal the broken-hearted. Dia mengutus aku untuk memulihkan hati-hati orang yang kecewa, yang sakit hati. Come to Jesus. Kekecewaan itu bisa menghambat pengharapan untuk timbul. Jadi kita juga perlu menjaga hati kita dari kekecewaan. Kedua, yang kedua ini luar biasa ya. Yang kedua ini waktu saya baca ayat ini saya langsung ini ya. Yang menyebabkan pengharapan itu tidak timbul itu adalah penderitaan dan kejenuhan karena menderita terlalu lama. Ini saya baca ayatnya. Keluaran 6 ayat 6 sampai dengan 9. Ini bicara mengenai bangsa Israel. Dikatakan begini, sebab itu katakanlah, ini Allah berbicara kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Terus mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Wow, saya bilang, wow, Tuhan sudah berkata dengan keras, tapi mereka nggak menggubris karena penderitaan. Orang yang menderita itu perlu ditolong, Bapak Ibu. Jangan sampai itu seperti bangsa Israel. Karena penderitaan itu bisa membawa kepada kelesuan, apatis. Akhirnya give up the ghost dalam bahasa Inggris. Nyerah. Jangan sampai. Jangan sampai. Banyak orang itu yang sakit menderita karena mereka fokus kepada penderitaannya, bukan kepada janji Tuhan. Maka itu penderitaan itu menjadi lebih besar daripada janji Tuhan. Orang seperti itu harus di-counseling. Dulu salah satu keluarga saya waktu sakit kanker, dia itu sudah begitu parahnya, stadium hampir 4 kalau nggak salah, udah di kursi roda, nggak punya pengharapan. Suaminya sama dia sudah pisah, anak-anaknya sudah meninggalkan dia, nggak punya rumah, nggak punya uang, menderita sakit kanker lagi sekarang. Gimana menghidupkan pengharapan di dalam dia? Pakai kursi roda. Saya sama istri saya layani dia. Kita membuat dia nonton video mengenai kesembuhan selama 2 jam. Kesaksian demi kesaksian orang yang sembuh dari kanker. Nonton, dia bilang. Nonton, saya temenin dia nonton sampai dia udah begini. Sudah, sekarang saya doain. Saya sama istri, kita doain. Yang dari kursi roda, dia bisa lompat, bisa jalan, bisa berteriak. Karena nonton pengharapan itu muncul. Anda harus bangkitkan pengharapan itu. Jangan salah fokus. Penting untuk kita mempertahankan pengharapan itu. Penderita dan kejenuhan itu bisa menghambat pengharapan bekerja. Yang terakhir, salah pengajaran, belief sistem yang salah. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa
karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan atau pengetahuan itu. Kalau Anda punya belief system yang salah, itu pengharapanmu bisa nggak bertumbuh. Contoh, kalau Anda baca kitab Mazmur 91, Musa berkata begini, "Oh Tuhan, umur kami cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun." Oh begitu ya. Berarti kita ini 70 tahun hidup kita di bumi. Kalau kita kuat 80. Nah, Musa yang memperkatakan itu hidupnya 120 tahun. Artinya ayat itu nggak benar. Ayat itu bukan bicara untuk Anda dan saya. Ayat itu bicara untuk orang-orang yang tegar teguk, yang keras kepala ini. Bangsa Israel yang nggak mau mendengarkan Tuhan. Ya hidupnya segitu, 70 tahun, 80 tahun. Maka itu mati semua di padang gurun. Kita nggak ditentukan hidup segitu. Malah Tuhan gak kepingin kita mati. Tetapi kenapa kita mati? Karena tubuh ini, Bapak Ibu, nggak bisa tahan karena dosa. Dia harus kembali ke tanah, jadi kita terima tubuh yang baru. Pada saat kita nanti sudah lemah, nggak kuat bertahan, Tuhan sih kepengen kita hidup selamanya. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan bilang sekali-sekali Tuhan panggil kita. Tuhan nggak pernah panggil manusia untuk mati, Dia panggil manusia untuk hidup. Karena aku hidup, kata Yesus, hiduplah kamu. Kita nggak ditentukan untuk mati, tetapi manusia ditipu iblis jadi mati. Nah, umur 70-80 tahun itu bukan umur kita. Masa orang fasik hidupnya 100 tahun, orang Kristen 70 tahun, itu memalukan. Benar nggak? Karena apa? Karena salah belief system. Maka itu kalau ada orang ulang tahun, pendeta, kalau ada pendeta sih jangan doakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, jangan begitu. Karena itu ayat sudah tidak berlaku untuk kita. Belief system ini, kata Hosea 4:6, umatku itu orang percaya, Bapak Ibu, itu bukan orang kafir. Sedihnya ayat ini adalah umatku binasa. Itu yang membuat saya sedih. Maka itu saya begitu tahu pengajaran ini, saya harus buka sekolah ini di Indonesia. Nggak bisa enggak. Masa orang Kristen hidupnya terpuruk mulu karena belief system yang salah. Amin. Ya, jadi pengharapan itu harus kita pertahankan. Cara paling mudah dan satu-satunya yang terakhir, Roma 5 ayat 5. Kalau ditayangkan ayatnya. Roma 5 berkata begini, pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Anda harus mengenal kasih Allah bagi dirimu. Anda mungkin merasa nggak layak karena orang tuamu meninggalkanmu, orang tuamu mengabaikanmu, siapapun juga mengecewakanmu. Jangan itu ditimpakan kepada Tuhan. Anda salah alamat. Ayat ini mau meneguhkan kepada kita, kenalilah kasih Allah. Karena Dia telah mati bagi kita semasa kita masih berdosa. Roma 5. Di sekolah ini, salah satu pelajaran yang kita ajarkan adalah sifat Allah yang sesungguhnya. Dia gak pernah mencobai kita dan juga gak perlu menguji kita. Masalah kita bukan Tuhan. Masalah kita seringkali sesama kita yang mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. For the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Pengharapan tidak mengecewakan karena ada Roh Kudus dalam kita. Bapak Ibu diberkati. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang sakit kita akan doakan. Bagi Bapak Ibu yang belum lahir baru, belum baptisan Roh Kudus, saya anjurkan terima baptisan Roh Kudus berbahasa roh.
Tuhan nggak pernah memberikan sesuatu itu sia-sia. Tuhan kita bukan pribadi yang iseng. Kalau dia berikan kepada kita, itu karena kita butuh. Dia tahu kita butuh. Baptisan Roh Kudus dan bahasa roh itu perlu sekali. Kalau Anda nanti belum, saya undang maju ke depan. Tapi sebelumnya saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu. Bapak, terima kasih karena Engkau mengajar kami pada hari ini untuk menanggapi anugerah-Mu melalui iman yang adalah buah roh. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang adalah benih yang menghasilkan buah roh itu, karena Roh Kudus Engkau yang menghidupkannya bagi setiap orang, sehingga setiap orang yang datang kemari akan memperoleh apa yang dibutuhkan dalam hidupnya dan mengenal Engkau sebagai pribadi yang mengasihi mereka. Bapak, terima kasih. Aku ucapkan berkat-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Damai sejahtera-Mu dan kasih-Mu berlimpah atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.